Tanya banyak tapi suaranya belum kompak dan kencang. Bu, ibu, ada orangnya ada. Yang jawab salam saya dengan kencang dan kompak, ane doain yang punya utang lunas. Yang kelihatan baca aminnya paling kencang, kedengaran utangnya paling banyak. Daun salam di atas baki, belum kompak. Daun salam di atas baki, yang jawab salam semoga dapat rezeki. Daun salam dibelinya di warung Bang Olga, yang jawab salam semoga dapat surga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang paling kenceng kedengarannya, kelihatan utangnya banyak. Insya Allah sepulang dari pengajian di majelis dan masjid Nurul Qomar ini, insya Allah utangnya lunas kalau dibayar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hablata miladi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syi'aran min sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul quddusus salam, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul fadilati wal mu'jizati wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi adharahu li'itmami akhlaqil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العزيز الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratal mukarramin wal muhtaramin min jami'il ulama'i wal alimin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para sesepuh dan bini sepuh, guru saya Kiai Haji Dabbas Rahmat, Kiai Haji Dr. Bahron Fatin MA, yang saya hormati dan yang saya muliakan Camat Ciputat Bapak Dr. Andes Haji Mamat MSI, yang alhamdulillah baru masih anget doanya, masih insya Allah diijabah. Nanti sepulang ini kita minta doanya sama beliau, baru pulang haji. Kita doain Pak Camat kita, mudah-mudahan ditambahkan keberkahan rezekinya, ditambahkan keberkahan usahanya, ditambahkan bininya. Lebih masyarakatnya ngedoain nambah bininya. Yang saya hormati para asatidz wa asatidah, yang saya hormati Lurah Sawah Baru Bapak Muslim SE, alhamdulillah di bawah pemimpinan beliau Kelurahan Sawah Baru aman, adem, tentram. Yang dulu ini kalau saya dari Bogor ke Pondok Aren mau pengajian kajian pagi subuh,
lewat Tegal Rotan. Ini dulu, ini jalan kadang-kadang bikin masalah Pak Lurah. Tegal Rotan dulu jalan bikin susah dan bikin parah. Ya, jalan yang berlubang dan lubang yang berjalan, ini dua-duanya parah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada. Tapi pindah ke bawah. Masya Allah, sekarang lubangnya nggak di tengah jalan tapi di pinggir jalan. Ini bermasalah dua-duanya, masalah jalan Bu. Jalan yang berlubang dan lubang yang berjalan. Segenap ketua NU dari wakil ketua PCNU Tangerang Selatan Gus Andi, sekaligus beliau adalah anggota DPRD Dapil Ciputat, dan beliau sama-sama dengan saya di anggota DPR. Kalau beliau DPR-nya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kalau saya DPR juga. Rumahnya komplek DPR, pekerjaan saya juga DPR, Dinas Pengajian Rutin. Kalau Ustadz Amin ketua PRNU DPR juga, beliau Dewan Pengajaran Rutin. Saya berdomisili di Sawah Baru di komplek DPR juga, daerah pinggir rel. Kalau lagi kepanasan siang hari saya berteduh di DPR juga, di bawah pohon rindang. Jadi alhamdulillah bersama Gus Andi di DPR insya Allah kita nyaman. Kalau beliau dari partai PKB, kalau Pak Lurah PKB juga, cuman bukan Partai Kebangkitan Bangsa, tapi Pak Lurah keren banget. Kenapa? Karena hadir di masjid itu keren. Apalagi setiap ada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita bersatu antara ulama dan umara, insya Allah masyarakat akan maju. Dan segenap para hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak remaja, kaum muslimin dan muslimat, yang khususnya Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Komar, ini beliau seorang jawara. Jawara udah menguasai masjid, hebat, keren. Ini kalau yang macam-macam aliran-aliran yang bikin kekacauan di masjid ini silahkan keluar, kata beliau begitu. Jadi nggak ada lagi kelihatan yang kelompok-kelompok RCTI, nggak ada di sini. Rombongan celana tinggi Indonesia nggak ada. Nah beliau Bapak Sayuti Malik, ya, Ustadz Haji Sayuti Malik, kurang hajinya, tinggal berangkat aja tahun depan insya Allah berangkat. Dan tim hadrah, segenap Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, Pak Sobirin, Pak Ahmad, tukang kain, tukang tomat, yang sudah pada kawin dan yang belum pada sunat, yang semua mudah-mudahan kehadiran kita dalam rangka memperingati milad Nabi Muhammad, Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaatul uzma kelak insya Allah. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas terucap dari lisan manusia beriman kecuali untayan rasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang tak pandang sayang, yang sayangnya tiada terbilang. Dialah satu-satunya zat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berjuta-juta nikmat kepada kita. Niscaya jika kita hitung semua anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, insya Allah kita tidak ada satupun yang mampu untuk menghitungnya, meskipun dengan menggunakan kecanggihan alat sekalipun, dengan menggunakan komputer sekalipun. Betul apa betul? Leres napa mboten? Aya orang Sunda aya, orang Jawa wonten kata, dari Betawi, dari Madura beda, de bere katenggin. Nah, mana orang Madura ada? Orang Madura itu biasanya di sini jualannya warung 24 jam sampai hari kiamat juga buka, cuman setengah hari. Itu kan promosinya begitu warung Madura. Alhamdulillah di sini kita bersatu semua ras masyarakat,
Melayu, Jawa, Sunda semua bersatu di sini di daerah Betawi. Maka orang Betawi kagak kemana-mana, Betawi betah wilayah. Maka Pak Lurah kagak kemana-mana, memang di situ baik udah. Kalau Sunda itu artinya suka dandan. Nah, makanya kalau yang dandanannya paling cakep ibu-ibu biasanya orang Sunda. Nah kalau orang Padang biasanya pandai berdagang. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris duit ngumpul. Ya karena saya juga dulu waktu kecil jualan. Nah kalau paling banyak Jawa. Di Betawi ada Jawa. Jawa itu artinya jajah wilayah. Di Sumatera ada Jawa. 5 negara berbahasa Jawa. Di Sumatera, di Kalimantan ada Jawa. Di Papua ada Jawa. Di Lampung ada Jawa. Di Tegal juga ana Jawa. Memang di Tegal pusatnya Jawa. Tapi alhamdulillah kita bersatu. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin maning. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk gema dalam rangka memeriahkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam ini terselenggara kerjasama DKM Masjid Nurul Qomar dengan pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Sawah Baru. Kita gemakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air dari iman. Kullu mayyatika yawman tamihan qahimama, kullu mayyatika yawman tamihan qahimama. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Semua. Hubbul watan minal iman, wala takun minal hilman. Ikhatun alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wala takun minal hilman. Inhatu alal watan. Indonesia biladi ankahun wa yufaqama kullu mayyatika yawman tamihayyal qahimama, kullu mayyatika yawman tamihayyal qaimaman. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia biladi di martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di dalam dirimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang. Majulah, maju terus berjuang, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama, ku rela berkorban. Demi negara, ku rela berkorban. Maju ayo terus. Hiduplah bangsa bangsa, baik kita
dan ulama, wahai barisan Ansar serbaguna, di mana engkau berada, di sini teruskanlah perjuangan demi agama. Ku rela berkorban demi agama. Ku rela berkorban. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Gak apa-apa, kita baru ketemu ya. Besok nanti kita satukan lagi antara suara dan nadanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bansar ada Bansar. Ada Bansar. Alhamdulillah. Dari Ansor ada. Alhamdulillah semua lengkap ya. Banom NU yang ada di Sawah Baru semua lengkap. Ya insyaallah. Jadi semua nanti kegiatan majelis taklim ibu-ibu Maulid Nabi di masjid, mudah-mudahan ada syiar simbol-simbol Nahdlatul Ulama. Ini termasuk salah satu penggerak utama dengan mengibarkan bendera Nahdlatul Ulama di Masjid Nurul Qamar. Insyaallah seterusnya ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya malam ini ada 5 pengajian. Yang pertama di Poncol, yang kedua di Pondok Aren, yang ketiga di Pondok Indah, yang ketiga di Bekasi, yang keempat di Bogor, yang kelima di daerah Tangerang. Dari 5-5-nya saya hanya hadir di Poncol, yang 4 tidak saya hadiri karena memang gak diundang. Setelah ini saya tidak lama, sebetulnya diagendakan jam 10 udah selesai. Jadi jatah saya udah selesai ceramah. Setelah ini tidak lama-lama karena ada acara di kantor Kementerian Agama. Tapi bukan saya. Ya di sono lah, bukan saya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi kecintaan kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita sambut dengan penuh riang gembira. Di dalam sebuah kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam fi Maulidin Nabi Asy-Syarif, seorang ulama hebat yang bernama Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan, menukil seorang sahabat Rasul yang pertama pernah mengatakan begini, man anfaqa dirhaman wa kana sababan liqiraati an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya 1 dirham saja demi terselenggara dan terbacanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka dia bersamaku di dalam surga. Amin ya rabbal. Ini kegiatan ini terselenggara bukan hanya DKM saja, tapi atas seluruh partisipasi, seluruh bantuan Bapak Ibu semua, dengan mengelurkan bantuan berupa biaya yang begitu banyaknya. Kalau nggak salah hampir 50 juta ya ketua DKM, panitia habis 50 juta, 10 juta untuk konsumsi, 10 juta untuk akomodasi, 10 jutanya lagi untuk keamanan, dan 10 jutanya untuk penceramah. Sahabat Rasul yang kedua, beliau mengatakan, man 'azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sungguh telah menghidupkan agama Islam. Jadi kita alhamdulillah sudah menghidupkan agama Islam. Sahabat Utsman bin Affan pernah mengatakan, man anfaqa dirhaman wa kana sababan liqiraatihi ka'annama syahida badrin wa hunainin. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham saja, dan dengan 1 infak 1 dirham itu telah selenggaranya pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mati syahid
berjuang jihad di dalam perang Badar dan perang Hunain. Tuh pahalanya pahala jihad, Bu. 1 dirham aja. Sahabat Ali pernah mengatakan, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi, dia tidak akan pernah keluar dari dunia ini mati kecuali bersama imannya, dan Allah akan memasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya robbal alamin. Baru kali ini saya ceramah kagak dikasih makanan minuman di depan. Biasanya kalau ada ceramah itu kan biasanya disediakan meja di depan, ada makanannya, ada minumannya. Baru kali ini saya. Ada Bapak Haji Subarja nih kelihatannya. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya dengan Barzanji. Di situ disebutkan bahwa peristiwa yang luar biasa yang menimpa pada diri calon nabi dan rasul itu disebut dengan irhas. Kalau yang menimpa kepada orang yang sudah ditetapkan oleh Allah diangkat menjadi nabi, namanya mukjizat. Irhas dengan mukjizat beda. Kalau irhas berlaku untuk calon nabi sebelum diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Contoh, di dalam kitab Al-Barzanji disebutkan wa hadhara inda wiladatihi khawariqu wa ghara'ibu ghaibiyah irhasan li nubuwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullah ta'ala wa mujtaba. Nampak irhas yang ketika Rasulullah mau dilahirkan itu ada banyak kejadian-kejadian yang disebut dengan irhas. Contoh yang menimpa para nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diantaranya ketika Rasulullah lahir itu kan bersama dengan cahaya yang membumbung sampai negeri Syam atau Syria. Wa kharaja ma'ahu nurun adha'at lahu qusur Syamil Qaisariyah. Nabi keluar, lahir dari perut ibunda Siti Aminah, bersamaan dengan itu keluar cahaya, karena Rasulullah itu adalah anta badrun anta nurun anta misbahus sudur fauqa nurin, di atas segala cahaya. Sehingga Rasulullah adalah cahaya. Begitu keluar lahir dari ibunda Siti Aminah mengeluarkan cahaya yang cahayanya bisa dirasakan dan terlihat oleh orang-orang di sana sampai ke negeri Syria atau Syam. Wa khamadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, itu ada sesembahan orang Persia, agamanya Majusi. Agamanya apa, Bu? Majusi. Majusi itu apa? Menyembah api. Sejak api dinyalakan oleh mereka di sebuah bangunan tinggi yang disebut dengan menara, bahasa Arabnya manaro, pindah ke Indonesia jadi menara. Sesembahannya dihilangkan. Begitu pindah ke Indonesia, orang Portugis, orang Prancis menyebarkan ajaran itu, sampai kalau ada anak ulang tahun, happy birthday to you dengan meniupkan lilin. Happy birthday to you, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Ada yang begitu? Ada. Itu warisan agama Majusi. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia ini, api sesembahan orang Majusi, orang Persia padam. Wa khamadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah.
Banyak keanehan yang menimpa para nabi. Contoh irhas yang menimpa Nabi Isa alaihissalam ketika beliau lahir, ditanya oleh orang-orang masyarakat yang menuduh ibundanya berzina. Nabi Isa waktu dalam keadaan masih bayi bisa ngomong. Nah, itu namanya keanehan yang menimpa orang calon-calon nabi, disebut dengan irhas. Kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus dibuktikan dengan penuh keindahan. Maka orang yang cinta itu selalu indah, ya Bu ya. Ibu kalau seneng sama calon lakinya dulu, Bu, ibu pernah dulu kan ta'arupan, seneng sama calon suami ibu ya. Ya kemudian dilamar ibu. Dulu mah ngomongnya, sayang, yang mau kemana yang? Awas hati-hati di jalan yang. Begitu calon bini kita jatuh, hati-hati yang. Sekarang masihkah ada sayang di antara mereka berdua? Udah hilang, kagak manggil sayang lagi. Yang ada apa? Punya anak satu, bapaknya anak-anak. Punya anak dua, bapak lo. Punya anak tiga, hilang bapak tinggal lo. Mau kemana lo? Dulu mah sayang-sayang. Tapi alhamdulillah di sini luar biasa. Maka tadi Pak Camat berpesan, tolong hati-hati, sekarang banyak miras dan narkoba. Ternyata narkoba hanya ibu-ibu. Ibu-ibu masih ada yang narkoba. Maksudnya narik kolor bapak. Nah kalau yang narkoba ini enak Bu ya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kecintaan kita. Maka tema hari ini adalah meneladan. Yang betul meneladan ya. Ini yang betul meneladan. Saya buka dalam sebuah kamus bahasa Indonesia KBBI. Ada dua kata di dalam bahasa Indonesia, kata meneladan dan meneladani. Kalau meneladani artinya adalah memberikan contoh teladan kepada Rasul. Pertanyaannya, masakah kita memberikan contoh teladan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka yang betul adalah meneladan akhlak dan ajaran Rasulullah. Artinya meneladan ini adalah meniru, mencontoh akhlak dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembelajaran, ya, karena saya termasuk salah satu penelaah buku agama Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi hal-hal yang seperti ini bagi saya menjadi sebuah penelitian. Jadi ada kata meneladan dan meneladani yang artinya beda. Maka yang betul adalah meneladan akhlak dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu cinta sama Nabi, bapak cinta sama Nabi, maka buktikan kalau kita cinta kepada Rasulullah sering menyebut sholawat. قد عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورزقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. Semua bersalawat. Assalamualaikum ya habibi ya Nabi Allah. Alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Bil haqqi ta'allaq wa bi qari hira ta'allaq ya baki yas'al khaliqahu bu'arif qad qalbun bil haqqi ta'allaq
وبغير حراء تعلم يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله semua السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئت بصفا برسول الله محبا بروضة سكن سروره وجوار الهادي محمد يا طيبة جئت لصفا برسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tenang nggak dengan kita bersolawat, Bu? Tenang nggak? Oh, anak-anak juga demen. Orang yang senantiasa cinta kepada Rasulullah bukan hanya dari kalangan manusia. Dan Islam sukses bukan hanya dirasakan oleh umat Islam. Bahkan orang barat mengakui Rasulullah sebagai orang yang paling hebat sedunia. Seorang yang berkebangsaan Amerika yang bernama Michael Hart dalam sebuah bukunya 100 tokoh paling terkemuka dalam sejarah peradaban manusia, ada 100 tokoh yang dikarang oleh Michael Hart. Dari deretan tokoh-tokoh itu jatuh pilihan dia kepada Rasulullah sebagai peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua bukan Nabi Isa, tapi justru Sir Isaac Newton, penemu teori kekekalan energi, teori gravitasi bumi. Setiap benda yang dilemparkan ke atas pasti akan jatuh. Yang ketiga Nabi Isa alaihissalam, yang keempat Buddha Siddhartha Gautama, yang kelima Nabi Musa, dan seterusnya. Saking gak hafal, gak seterusnya. Maka kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinobatkan sebagai peringkat yang pertama dari seluruh manusia-manusia yang hebat di atas permukaan bumi ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling hebat karena Rasulullah terbukti dalam kurun waktu yang sangat singkat 23 tahun berhasil mempersatukan dan menyebarkan agama Islam dengan 3 karya emas beliau. Yang pertama Tauhidul Ilah. Beliau sukses dalam mempersatukan tatanan kepercayaan masyarakat Quraisy dengan hanya percaya kepada satu Tuhan. Yang kedua Tauhidul Ummah, berhasil mempersatukan umat muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan penduduk asli Madinah, suku Ansor, dipersatukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Nasrani yang berperang puluhan tahun lamanya, suku Aus dan suku Khazraj, dipersatukan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah. Mereka juga berseteru di kalangan orang-orang Yahudi. Juga kiprah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memilih agama. Orang Yahudi juga dipersatukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kalau Rasulullah mempersatukan semua umat Islam, Rasulullah mempersatukan semua agama, Rasulullah mempersatukan semua komponen fasilitas-fasilitas dan tatanan kehidupan masyarakat Arab, tidak menekankan Islamnya. Pertanyaannya, kenapa kita dengan sesama Islam tidak akur? Kenapa kita hanya sesama Islam beda bendera tidak akur? Apalagi dengan kelompok-kelompok di luar agama Islam. Maka Maulid hari ini untuk mari kita bersama-sama bahwa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan harus kita tunjukkan kita bisa supaya menjadi manusia yang bermartabat, orang NU yang bermartabat, warga negara Sawah Baru yang bermartabat. Kita harus bisa bergandengan dengan orang-orang di luar kita. Siap tidak? Siap tidak? Kalau sampai Sawah Baru kacau, berarti ada penyusup malam ini yang masuk ikut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak penyusupnya? Nggak ada, aman. Pokoknya untungnya kita punya Muslim, Pak Lurahnya Muslim, alhamdulillah. Kita Sawah Baru punya Ekseng, mall kaya, alhamdulillah. Jadi sekarang enak hidup di Poncol. Poncol itu adalah bagian dari Sawah Baru. Sawah Baru disingkat Saba, maka negeri Saba adalah prototipe negeri di dalam Al-Quran yang pernah Allah katakan baldatun thayyibatun warabun. Bahagia kita hidup di Sawah Baru, bahagia, nyaman kita hidup di Poncol. Alhamdulillah. Orang yang cinta kepada Rasul bukan hanya dari kalangan manusia, Bapak Ibu. Buruk, tahu buruk? Hewan yang dijadikan kendaraan terbangnya Rasulullah berjumpa dengan Allah pada peristiwa Mi'raj, itu termasuk salah satu binatang surga. Jadi pada malam Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau Isra dan Mi'raj, dikisahkan di dalam sebuah kitab namanya Nurud Dolam, syarah dari kitab Aqidatul Awam. Anak-anak pada hafal, nadzomannya hafal. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimida. Terusin. Alhamdulillahil qadimil awali al akhiril baqi bila. Alhamdulillah hafal Pak anak-anak kita. Dulu ngajak Aqidatul Awam. Di situ dikisahkan pada malam Mi'raj Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril. Apa kata malaikat Jibril? 86 ya Allah. Jadi begitu Bu, kalau diperintah malaikat, Bu, siap 86. Maka alhamdulillah sampai sekarang cintanya tetap harmonis. Ibu-ibu kelihatan yang senyum-senyum, kelihatan harmonis dalam rumah tangganya. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan tolonglah ku cinta dia. Biarkan kami tetap bersama di dalam suka dan duka. Ibu-ibu menulis sebuah surat untuk suaminya. Hanyalah dirimu yang bermain di dalam hayalku. Tak sanggup aku melupakan, aku tak sanggup. Mungkin sampai nanti rambutku pun kusam dan memutih, namun cintaku padamu hanya untukmu. Di bawahnya tertuang sebuah coretan, kesetiaan seorang wanita takkan pernah pudar. Anis Carrera. Siapa bukan Anis, Ani Carrera. Kok ibu tahu sih hafal? Hafal. Malam itu diperintahkan malaikat Jibril untuk pergi ke surga. Wara'a arba'ina alfa burakin yarta'una fi riyadil jannah. Malaikat Jibril bertemu dengan surga yang jumlahnya arba'ina alfa burakin, 40.000 ekor buruk. Yarta'una fi riyadil jannah. Akhirnya ditemui dari semua buruk dalam keadaan bersukaria. Buruk-buruk yang ditemui malaikat Jibril keadaan bergembira ria,
ternyata ada satu buruk yang dalam keadaan bersedih hati. Ditemui sama malaikat Jibril alaihissalam. Wahai buruk, ada apa gerangan wahai buruk sementara teman-temanmu dalam keadaan bersukaria? Kamu sendirian di pojok pelataran sudah dalam keadaan bersedih hati sampai mengalirkan kedua air matamu. Malaki ya buruk, wahai buruk, ada apa? What happened? Apa yang terjadi? Kata siapa, Bu? Kata saya barusan. Anu malaikat Jibril. Anu apa? Anu Sami'tu mundu arba'ina alfasana isma Muhammad ya Jibril. Saya sudah mendengar nama Muhammad sejak 40.000 tahun yang lalu. 40.000 tahun yang lalu saya sudah mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kerinduan di dalam diri saya. Jiwa saya sampai kemudian saya merindukan ingin berjumpa dengan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai saya lam ahtaj ila ta'amin wa syarabin, sampai saya tidak mau makan, tidak mau minum hanya gara kerinduan saya sejak 40.000 tahun yang lalu. Ingin bertemu dengan kekasih. Siapakah Muhammad itu? Dia berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerinduan seekor burak untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kalau kangen sama lakinya rindu kan? Kangen sama lakinya rindu kan? Rindu enggak? Kalau suaminya pergi jauh 40 hari, 1 tahun enggak pulang-pulang, rindu enggak? Rindu enggak? Rindu. Mengapa rindu hatiku tiada yang biasa rindu. Dalam hati terkenang selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku ke ujung. Akan ku cari. Dapatkan CD dan kasetnya di toko bangunan terdekat Anda. Buruk aja rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40.000 tahun dan diijabah doanya dan kemudian dipertemukan oleh malaikat Jibril. Buruk inilah yang sejak 40.000 tahun berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas doa-doanya ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak pernah ketemu Rasul, kita rindu sama Rasul. Maka sejak berapa puluh tahun kita rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak cerita-cerita hewan yang tidak akan saya ungkapkan pada malam ini. Insya Allah pada kemudian hari. Yang penting bagi kita, buat apa memperingati peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diperkenalkan siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, tapi kalau hakikatnya tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, matat qulubukum, percuma kita menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi, percuma kita sholat, percuma kita baca Al-Quran, tapi kalau kita tidak mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul dan di dalam Al-Quranul Karim, hati kita menjadi mati. Maka hati yang mati bagaikan seperti manusia bangkai yang berjalan di atas permukaan bumi. Maka waspadalah. Maka dengan peringatan Maulid Nabi malam ini, yuk kita bersama-sama jangan disebut dengan orang yang hatinya mati. Maka ciri orang yang hatinya mati, yang pertama, arabtumullah walam ta'uddu haqqah. Dia mengenal Allah tetapi tidak melaksanakan haknya Allah untuk disembah. Kita tidak menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Begitu terdengar suara berkumandang adzan dari Masjid Nurul Qamar dengan suara lantunan yang indah, Pak Camat yang adzannya karena baru pulang dari Mekah dengan suara lantunan gaya alam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anggap saja adzan Mekah. Ini mah yang adzan engkong kakek-kakek, udah tua lagi.
Yang adzan engkong haji, yang sholawatan kong haji. Adzannya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang di situ ada? Ada. Mana orangnya? Mana orangnya? Tampil anak muda. Jangan kong haji melulu, yang adzan kong haji, yang sholawatan kong haji. Jadi kenapa orang NU ada sholawatan? Karena dulu kalau adzan jam 12 siang, orangnya yang diseru petani di kebun, masih di sawah, masih berladang. Dia sholawatan, nunggu orang untuk berjamaah. Sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nengok ke belakang, baru 2 orang. Sholawatan lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terusin. Zalimin bil zalimin. Nengok ke belakang, ada 7 orang. Sholawatan lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, lumayan 1 baris. Di sini kalau subuh berapa baris, Bu? Pak, berapa baris Pak Ketua DKM? 2 baris. Di tempat saya di Cirebon 7 baris. 7 orang berbaris ke belakang. Besok buktikan 2 baris jadi 7 baris. Siap? Siap? Loh, percuma kita ngadain Maulid Nabi, mencontoh ajaran Rasul. Maulid Nabinya rame tapi sholat subuhnya subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Aya orang Sunda hanta? Orang Sunda mana orang Sunda? Barang datang waktu subuh, nini malah katunduh, ketinggalan sholat subuh, nukitu jalma tepugu. Ayah jalmana ayah? Mana jalmana? Gas ulah nyanyi Sunda lah, bising teu nyarahun kabeh. Saya kemarin baru umroh, mau foto di Jabal Rahmah dilarang, no foto, no foto. Lu pinter bahasa Arab, gue juga jago orang Sunda. Saya bilang begini, hei belegug, cicing sia, cak orang teh gitu. Masa aing rek dipoto di temenang, nyana lamun ulin ke Indonesia ditakol kurang, dibedog kurang. Lamun sok orang Banten mah kadek dia. Ketawa. Ustaz Soleh ketawa itu orang. Akhirnya dipoto bareng. Sieun ku bahasa Sunda mah. Bahasa Ustaz Soleh, bahasa Ustaz Rodi. Jadi lamun orang Arab ibu nggak ngerti bahasa Arab, pakai bahasa yang ibu bisa aja. Bapak Ibu hadirin, banyak yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini adalah kebangkitan Nahdlatul Ulama di Sawah Baru. Ayo kita bersama mengajak orang untuk mengenal NU. Amaliyah yang kita lakukan adalah amaliyah Nahdlatul Ulama, tapi kita tidak mengenal apa itu Nahdlatul Ulama. Bersama Pak Amin, bersama Pak Ki Dabas, bersama Ki Bahron Patin dan semua, bahkan dari PC hadir, dari MWC hadir, Pak Lurah hadir, semua di sini hadir. Bahkan kalau tadi dibilang Pak Wali Kota tidak hadir, hadir juga. Banyak para wali Allah yang hadir. Bahkan para wali siswa banyak yang hadir. Mudah-mudahan ke depan semakin tambah sukses, semakin tambah tentram. Insya Allah kita bersama-sama mewujudkan Sawah Baru yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Sebelumnya kita tutup dengan istighfar dan nanti dirangkai dengan doa dari Kiai. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal hataya. Hidup di dunia hanya sementara, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup selamanya. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Andaikan kita tidak bertemu di dunia, insya Allah Allah akan pertemukan kita di pelataran-pelataran surga, dan insya Allah kita akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung nuri, burung dara, burung beo, burung perkutut, itulah nama-nama burung. Mohon maaf, wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.